Terima kasih jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang judul seminar proposal penelitian saya, yakni integrasi kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum sekolah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Pasuruan. Baik, untuk langsung saja untuk integrasi ialah pembauran atau penggabungan antara dua hal. Untuk judul saya ini yakni penggabungan antara atau pembauran antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sekolah. Kebetulan untuk di SMA Negeri 1 ini kurikulum sekolahnya memakai kurikulum 2013. Kemudian untuk kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 ini sudah memakai kurikulum Merdeka jenis mandiri berubah, gitu, yakni kurikulum Merdeka yang sekolahnya itu sudah diberikan kebebasan untuk memilih perangkat ajar dan juga untuk pengimplementasiannya juga dibebaskan oleh Kemendikbudristek. Kemudian karena kurikulum Merdeka ini masih baru, itu masih belum banyak sekolah yang memaparkan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Cuma di Pasuruan juga masih beberapa. Menurut Bapak Suri selaku Wakakurikulum di SMA Negeri 1, waktu itu beberapa 2 bulan yang lalu itu masih cuma satu yang memakai kurikulum Merdeka di Pasuruan gitu, itu di SMA gitu. Dan karena kurikulum ini masih baru, itu untuk pedoman pengimplementasiannya itu masih kurang gitu, belum lengkap. Jadi para pendidik di sana masih kayak meraba-raba gitu, gimana sih implementasi yang benar tentang kurikulum Merdeka ini begitu. Karena itu tadi masih belum terdapat pedoman yang jelas, itu jadi di SMA 1 juga memakai kurikulum 13 untuk kurikulum 11 sebelumnya itu, karena itu tadi yang kurang jelas, kurang lengkap itu tadi. Kemudian untuk implementasi pada pelajaran PAI, di sana saya sempat juga mewawancarai 2 guru, yakni Ibu Ati Ustina selaku guru kelas 10 dan kelas 11, dan juga Bapak Muhammad Hamzah yakni guru kelas 10 dan kelas 12. Menurut mereka untuk implementasinya jelas berbeda ya. Dulunya di kurikulum sebelumnya itu masih kayak terlalu monoton untuk materi saja begitu. Di kurikulum Merdeka ini sudah banyak penerapan tentang praktek, itu seperti kegiatan P5 gitu. Kemudian ada juga beberapa perbedaan seperti ujiannya yang berbeda menurut Bapak Hamzah dan juga Ibu Ati. Untuk ujiannya yang dulu kan ada UTS, kemudian ada UAS juga. Kalau sekarang lebih dinilai ke per minggunya, jadi ujiannya itu per minggu begitu katanya beliau buat. Mungkin itu yang dari latar belakang saya. Kemudian untuk fokus penelitiannya saya ada tiga poin, yakni bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum sekolah pada mata pelajaran PAI. Kemudian ada bagaimana integrasinya untuk kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum sekolah. Kemudian yang ketiga ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Kemudian di sini untuk penelitian saya memakai pendekatan yakni kualitatif. Kemudian untuk jenis penelitiannya saya memakai fenomenologi gitu. Karena kurikulum Merdeka ini kan masih termasuk fenomena baru begitu. Kemudian untuk pengambilan informan saya juga mengambil teknik snowball sampling, karena di situ juga saya mengambil key informan juga, yakni guru PAI, kemudian juga bapak kurikulum sama siswa
gitu. Kemudian untuk data dan sumber data, untuk data yang saya gunakan yakni jenis data kualitatif gitu. Kemudian untuk sumber data saya memakai dalam sumber primer itu ada guru PAI, kemudian wakakurikulum juga siswa. Kemudian ada teknik pengumpulan datanya juga teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi, dan teknik analisis datanya juga memakai reduksi data, kemudian penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan juga yang terakhir ada pengecekan keabsahan data, yakni menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan juga triangulasi yang ada 3 itu, yakni triangulasi sumber, kemudian triangulasi metode dan juga triangulasi waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya katakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau muafiq